salah satu bulan mulia dari 4 bulan mulia. Ada bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini adalah min ashhurul hurum, di mana bulan yang mulia, khususnya bulan Zulhijjah ini, di mana banyak kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan orang-orang yang beriman di bulan ini. Saudara-saudara kita yang sedang berhaji, menjalankan yang namanya syariat haji di bulan mulia Zulhijjah ini, yang salah satu kemuliaan dari bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari, "ahabbu ilallah," yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "ayyata'abbada lahu fiha," untuk beribadah di dalam hari-hari itu, "min ashri Dzulhijjah," kecuali adalah pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah termasuk jihad fi sabilillah itu masih kalah istimewanya dengan ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini? Rasulullah menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Benar, bahkan jihad fi sabilillah kalah dengan amal ibadah yang dilakukan di 10 Dzulhijjah ini, kecuali man kharaja, orang-orang yang berangkat berjihad itu, kemudian mengeluarkan hartanya, kemudian jiwanya, artinya meninggal di medan jihad. Orang yang seperti ini lebih mulia dari orang-orang yang beribadah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa artinya? Bahwa ternyata 10 hari di bulan Dzulhijjah ini kemuliaannya luar biasa yang harus kita ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, maka setidaknya ada 3 hal hadirin yang dilakukan oleh umat manusia, umat Islam, fadilah-fadilah yang bisa dilakukan ketika berada di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari yang pertama. Bahwa yang pertama, ketika kita ingat bulan Dzulhijjah ini, maka ingatlah kita kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di kota suci Makkah. Jutaan manusia berkumpul di satu tempat, dan hari ini insya Allah, kalaulah menurut penanggalan Saudi Arabia, saudara-saudara kita yang ada di sana sudah bersiap-siap untuk menuju ke Mina untuk menjalankan yang namanya ibadah tarwiyah. Dan besok insya Allah, atau bahkan hari ini, malam ini, semuanya berbondong-bondong untuk masuk ke satu tempat yang istimewa. Hari itu menjadi hari yang mulia dalam 1 tahun. Ibadah yang dilakukan saudara-saudara kita ini mulia karena sedang menjalankan ibadah wukuf. Mereka semuanya hadir ketika 9 Dzulhijjah di namanya Bukit Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa syariat haji, kewajiban haji adalah merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab kita kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesungguhnya menjalankan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah diberikan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci Makkah Madinah. Wa man kafara, tetapi ada orang-orang yang kufur, mereka mengingkari, tidak memprioritaskan, bahkan mereka memprioritaskan yang lain untuk kuliah anaknya, untuk menikahkan anaknya,
untuk membangun perusahaan buat anaknya, padahal orang-orang ini sudah diberikan nikmat yang banyak dari Allah. Maka dikatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalaulah orang itu mengkufuri syariat haji ini, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, yang menjalankan wukuf, lanjut dengan yang namanya mabit di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah, kemudian di Mina. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Saudara-saudara kita yang juga menghadapi masalah, yang tahun ini banyak masalah dengan visa ziarah dan visa yang lainnya, mudah-mudahan sekali lagi mereka juga diberikan kekuatan dan mereka diberikan kelancaran menjalankan amal ibadah. Artinya hadirin, ketika kita mendengarkan saudara-saudara kita yang di Mekah, buat yang pernah ke sana rasanya, ya Allah, kapan lagi saya dipanggil lagi ke Mekah? Buat kita yang belum mengagendakan atau selama ini hanya pingin saja, sekali lagi mudah-mudahan juga kita diberikan kemudahan, karena ke tanah suci, baik haji atau umroh, sekali lagi modalnya bukan sekali lagi uang, bukan modalnya tabungan, tetapi modalnya keinginan dan azam untuk bisa sampai di sana. Maka banyak cerita saudara-saudara kita hanya modal keinginan. Mereka profesinya mungkin pemulung, mereka profesinya menarik becak, mereka profesinya hanya jualan kelontong, yang secara matematis hitungannya nggak mungkin mereka sampai di tanah suci. Tetapi kalau sudah niatnya bulat, doa-doanya kepada Allah untuk disampaikan di sana, ternyata saudara-saudara kita yang berprofesi seperti ini pun akhirnya mereka dipanggil dan juga hadir untuk menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah di tanah suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin, kalaulah yang pertama adalah tentang syariat haji, betapa kita juga di sini sebenarnya yang di tanah air ini juga mengikuti ataupun napak tilas dari perjalanan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang berhaji umrah, mereka menjalankan tawafnya, mereka menjalankan sa'inya, mereka menjalankan lempar jumrahnya, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim yang mulia. Begitu juga kita yang ada di tanah air ini, ternyata Allah memberikan kesempatan kita untuk mengikuti dan mendapatkan nilai-nilai itu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, ternyata Allah memberikan kepada kita ketika orang-orang sedang berhaji, sedang wukuf di Arafah, maka di sini kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah yang namanya shaumut tarwiyah dan shaumu Arafah. Dikatakan shaumu Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbilah, wa shaumu Asyura yukaffiru sanah madiyah. Sesungguhnya puasa di hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Wa shaumu 1 tahun yang akan datang. Wa shaumu Asyura, dan puasa di tanggal 10 bulan Asyura, yukaffiru sanah madiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Tetapi hadirin, untuk tahun ini mungkin ada sedikit perbedaan. Saudara-saudara kita yang ada di Mekah besok sudah ada di Arafah. Yang biasanya puasa Arafah itu juga bertepatan dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Tetapi ternyata Nahdlatul Ulama dan juga bahkan Muhammadiyah, ternyata hisabnya pada tahun ini sedikit berbeda dengan yang terjadi di Arab Saudi. Sekali lagi, tidak usah bertengkar.
Sekali lagi, tidak usah kita harus memperdebatkan, kemudian mengejek-ngejek orang yang mengikuti sekali lagi pendapat para ulama yang mereka jauh mempunyai kapasitas dibandingkan kita. Kita mengikuti mana yang lebih mantap untuk kita lakukan. Ada saudara-saudara kita yang besok sudah menjalankan puasa Arafah, hari ini menjalankan shaum tarwiyah, monggo. Tetapi ada saudara-saudara kita dengan pendapat yang lain, besok mendapatkan puasa tarwiyah, kemudian hari Ahad menjalankan puasa Arafah, monggo. Sekali lagi, semuanya mempunyai pendapat yang kuat, yaitu sesuai apa yang mereka kaji. Maka tidak usah sekali lagi bertengkar, dan itu bisa kita lakukan. Dan dikatakan juga fadilah dari puasa ini akan mendapatkan fadilah yang kami sebutkan. Maka yang kedua, salah satu fadilah yang harus kita jaga di bulan ini, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, adalah kita akan menjalankan puasa Arafah. Dan yang terakhir adalah ada syariat yang mulia, disebutkan di dalam sebuah hadis. Bahkan ini adalah perbuatan Bani Adam yang paling mulia yang dilakukan ketika tanggal 10 Dzulhijjah, ketika yang namanya Yaumul Aid, Idul Adha, yaitu mereka adalah ihraqu damin, atau mengalirkan yang namanya darah daripada hewan kurban kita. Dikatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah menerima adalah yang namanya takwa atau ketaatan dari kita, sebagaimana kita juga mengikuti syariat kurban yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak kita. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan keluarga kita yang kita cintai, sebagaimana Nabiullah Ibrahim harus mengorbankan anakmu yang dicintai Nabi Ismail. Tetapi kita hanya disyariatkan untuk mengorbankan kecintaan duniawi kita dengan 1 ekor kambing, atau mungkin sering dikoordinasi menjadi 1 ekor yang namanya sapi untuk 7 orang. Dan ini adalah salah satu perbuatan yang mulia, yang paling mulia dilakukan di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, man lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang diberikan kemampuan harta tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati musola kami, katanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah, sekali lagi, adalah syariat bagi orang yang mempunyai kemampuan, yang sampai-sampai disebutkan Rasulullah, kalaulah mempunyai kemampuan dan tidak melakukan itu, maka jangan mendekati musola kami, jangan mendekati tempat Idul Adha kami. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan apa yang disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir